Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Mutrika Nacong kembali menjumpai Anda di Losari. Sebelumnya menemani Anda di iNews. Seperti biasa di Losari kita akan membahas topik tentunya pemirsa selama 1 jam ke depan, ini kurang lebih, di mana Anda bisa berpartisipasi di line telepon yang sudah kami sediakan, baik itu yang di Kota Makassar ataupun di luar Kota Makassar. Dan pemirsa, untuk edisi hari ini Selasa 27 September 2016, kita membahas terkait Partai Perindo, terkait pelatihan kader ini pada para kader. Sebenarnya untuk apa pelatihan ini dan juga training of trainer ini, dan dengan tema kita pelatihan kader untuk apa, ini yang menjadi topik kita di sore hari ini. Dan pemirsa, langsung saja saya menyapa dua orang narasumber kami yang sudah hadir di studio saat ini. Yang pertama ada Bapak Ruslan Mahmud SH selaku Ketua Partai Perindo Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore. Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Baik. Ini setelah pelatihan kader, ini gimana rasa optimisnya terhadap partai yang Anda pimpin saat ini? Kita semakin yakin bahwa partai ini akan menemukan banyak kader-kader yang militan untuk menyampaikan banyak hal tentang Partai Perindo kepada masyarakat secara luas. Secara luas, di situ core-nya Pak ya. Dan narasumber kita yang kedua pemirsa ada Bapak Gamalion, ini selaku peserta TOT Partai Perindo Makassar dan juga sekaligus Ketua DPC Kecamatan Wajo. Saya juga menyapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebagai peserta dan Ketua DPC, ini DPC Kecamatan. gimana nih Pak setelah mengikuti pelatihan selama 2 hari ini? Alhamdulillah nambah wawasan. Masalahnya kan biar gimana mesti kami dari kecamatan untuk kedepannya buat ranting-ranting kami, memang kami perlu banyak pelatihan untuk meningkatkan wawasan keilmuan untuk Partai Perindo ke depan. Apa saja yang didapatkan pada saat mengikuti ini? Masalah training of the trainer ini memang mengisi wawasan kami untuk bagaimana apa itu kehatian, apa itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai, dan bagaimana mekanisme-mekanisme di dalam mengadopsi keilmuan daripada teman-teman yang sudah duluan mendapatkan pembelajaran dari Partai Perindo ke depan. Itu beberapa hal yang didapatkan Iya. Pak ya. Baik, saya akan lebih jauh kepada Anda termasuk pengalaman yang didapatkan dan diharapkan. Termasuk saya akan ke Pak Ruslan, tapi sebelum kembali kepada Anda berdua, kami hadirkan dulu pemirsa tayangan video berikut ini untuk mengantar seperti apa diskusi kita di sore hari ini. Seluruh kader Partai Persatuan Indonesia, Perindo, di Kota Makassar, berkumpul bersama selama 2 hari, mengikuti pelatihan kader yang digelar partai berlambang burung Raja Wali ini. Pelatihan kader yang menggodok pemahaman para kader akan kepartaian, terutama mendampingi masyarakat dalam sisi hukum, ekonomi, dan pendidikan. Dipantau langsung perwakilan dari pengurus pusat dan pengurus provinsi. Para peserta antusias mengikuti penggodokan yang berlangsung di sebuah hotel di Makassar. Selain wajib secara aturan partai, kader diharapkan mampu berdiri di depan masyarakat, meyakini mereka bahwa partai yang baru terlahir ini memang dari masyarakat dan untuk masyarakat jua. Keyakinan bukan pembuktian, tak sekedar kata-kata dan kalimat saja. Di Makassar sekarang, suasana masyarakat kota mulai mengalami krisis dimensi kepercayaan partai. Kata mereka, partai hanya butuh masyarakat jika suksesi pemilihan menjelang. Sekali 5 tahun saja, masyarakat terpelihara. Selanjutnya, sebelah mata buat mereka. Lalu, pelatihan kader untuk apa? Mari kita simak penjelasannya di Talkshow Losari, Dialog Makassar hari ini. Ya pemirsa, itu tadi jika pengantar voiceover yang ada atau pengantar video yang ada, ini pelatihan kader untuk apa? Ataukah hanya turun pada saat ini mendekati suksesi pemilihan perpolitikan yang ada? Saya kembali ke Pak Ruslan Mahmud. Pak, ini seperti pertanyaan dasar sebenarnya, ini pelatihan kader seperti apa Pak? Ya. Jadi pertama itu dulu yang perlu kita jawab, bahwa tidak seperti yang lain, Partai Perindo tidak muncul pada saat suksesi mendekat. Ya. Tetapi itu kita lakukan secara terencana, secara berkesinambungan. Nah, inilah pentingnya kenapa kita melakukan training of trainer dan latihan kader dasar. Latihan kader ini sebenarnya itu ada tingkatannya, tapi itu nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Ya. Yang penting sekarang bahwa untuk apa training ini dilakukan, untuk apa pelatihan ini dilakukan, itu untuk
melahirkan kader-kader yang militan. Karena Partai Perindo selain dia menjadi partai massa, partai ini juga adalah partai kader. Nah, partai kader ini kaitannya bahwa kader-kader yang kita latih kemarin itu kita harapkan mampu mentransfer informasi-informasi atau prinsip-prinsip dasar tentang Partai Perindo yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat luas. Jadi ini semacam juru bicara dari tingkat pusat ke DPW, dari DPW ke DPD, dari DPD ke kecamatan dan seterusnya kepada ranting untuk disampaikan kepada masyarakat supaya penyampaian visi misi partai itu bisa lebih cepat dan lebih terarah dan akurat informasinya. Jadi itu lebih cepat, terarah dan akurat informasinya sehingga kemudian ini hadir. Ya. Yang menjadi pertanyaan juga saya ke narasumber kami yang kedua, Pak Gamaliun. Pak Gamaliun, ini menarik juga kalau kita lihat tadi penggambaran yang ada. Menjadi pertanyaan saya, materi apakah pelatihan yang diikuti ini sangat berguna untuk Anda? Sangat berguna. Ya. Karena masalahnya memang kan pertama selama ini kan kami belum rata-rata kami belum pernah mendapatkan. Rata-rata Pak ya? Iya. Sebagai partai baru. Sebagai partai baru. Dan inilah sebagai pondasi yang kuat buat kami nantinya ke depan. Iya. Dan mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Iya. Apakah ada pelatihan sejenis yang Anda dapatkan sebelumnya atau apa yang berbeda yang Anda dapatkan di pelatihan yang baru saja Anda dapatkan ini? Bedanya ini karena kan ini nanti kan mendasar mulai dari tingkatan dasar, latihan kepemimpinan dasar sampai ke atasnya nanti mungkin paripurna. Ya. Untuk menambah wawasan kami lah semua yang masih di DPC baru semua ini kan. DPC baru ini Pak Iya. ya. Masyarakat juga ini semuanya bertanya Pak, Anda sebagai Ketua DPC Kecamatan Wajo, ini sebelum di Partai Perindo sempat di dunia perpolitikan juga? Belum Pak pernah ya? sama sekali. Background Anda dari? Engineering. Oh, lebih ke engineering Pak ya. Iya. Tertarik masuk ke dunia partai untuk apa sih sebenarnya Pak? Sepertinya ideologi dari partai ini sendiri yang lebih mengedepankan masyarakat kecil dengan ideologi memberdayakan dengan bentuk UMKM. Ini yang harapan kita mudah-mudahan bisa merubah Indonesia, paling tidak Makassar paling terkecil lah, untuk merubah kehidupan Makassar dalam bentuk pemberdayaan masyarakat kecil dalam bentuk UMKM. Jadi ini yang membuat Anda tertarik untuk bergabung di sini Pak ya. Iya. Baik, saya kembali ke Pak Ruslan. Pak Ruslan, ini kegiatan ini diharapkan bisa memberikan manfaat. Tadi sudah dijelaskan tadi oleh Pak Gamaliun ya. Tapi sebenarnya masyarakat bertanya dalam 2 hari Pak ya, ini kegiatannya apa saja item-item yang diberikan kepada para kader ini sendiri? Dalam pelatihan kemarin itu, ya pertama ada latihan tentang bagaimana merespon komunikasi kepada masyarakat ya. Itu. Kemudian yang kedua, yang paling inti sebenarnya adalah garis besar perjuangan partai. Nah, dalam garis besar perjuangan partai itu, di situ kita bisa mendapatkan materi yang sangat penting, bagaimana sebenarnya Partai Perindo ini hadir. Kemudian apa visi misi daripada Partai Perindo. Kemudian modal Partai Perindo ini untuk ikut bertarung di 2019 apa saja yang dimiliki. Nah, ini semua perlu supaya kader itu bisa menyampaikan secara meyakinkan kepada masyarakat bahwa telah hadir satu partai yang lahir akibat karena evaluasi atau refleksi perkembangan politik yang terjadi akhir-akhir ini, diantaranya lahirlah Partai Perindo. Partai ini lahir karena perkembangan situasi politik di Indonesia yang cenderung tidak jelas arah dan tujuannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Indonesia yang sedemikian besar ini sepertinya tidak termanfaatkan dengan baik, tidak dikelola dengan baik. Sementara inilah yang menjadi tugas-tugas partai politik sebagai pilar demokrasi. Nah, ini sebenarnya tugas partai, bagaimana pengelolaan negara ini bisa lebih jelas, lebih terarah.
Nah, ini yang juga diberikan Pak ya. Artinya sebagai pemberian materi visi misi juga nih kepada para kader yang juga baru semacam refreshing juga Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan tentunya pembahasan kita setelah jeda pariwara berikut ini, dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, dan Anda bisa bergabung di line telepon yang sudah kami sediakan. Tetap bersama kami di Losari Dialog Makassar hari ini.